Pemirsa channel YouTube Abi Hilman, sebagaimana biasa, Abi akan memulai kajian sebagai lanjutan dari kajian-kajian yang lalu. Tapi jangan lupa sebelumnya like, share, dan subscribe channel Abi Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan segenap karunia dan rahmat Allah, dan malam ini saya menyampaikan selamat malam kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan dan rahmat berikut maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di haflah mubarakah di Rawdatan min Riyadil Jinan, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang betah diam di taman-taman surganya Allah, berarti dia insya Allah berusaha termasuk kita akan menghuni surganya. Dan taman-taman surga Allah itu adanya di Majelis Taklim. Ya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmu yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Berhubung tugas Abi adalah menyampaikan dari mulai tahsilul Quran dan tafsir, maka sekarang mari kita buka kemarin surah apa kemarin? Al-Kautsar. Ya, Kautsar. Berarti sekarang kita naik ke surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah berada di masih juz 30 atau juz amma orang bilang. Surah Al-Ma'un ini adalah surah yang ke 107. Al-Ma'un insya Allah kita semua sudah sama-sama hafal ya. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. Perhatikan lagi ya. Ini hurufnya za, liru sama za ya. Sama kayak a'udzu sama di situ ya. Allazi zalika sama hurufnya za ya. Jadi jangan mendesis, tapi ada anginnya. Za. Ada anginnya. Jangan jadi za. Jangan, beda lagi ya. Ini za. Yukadzibu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ini juga sama ya, tidak semua. Fadzalika sama alladhi sama. Yad'ul. Nah ini yad'ul. Ler ya.
Yadu'ul yatim. Ditahan. Itu ada tasdidnya ainnya itu ya. Perhatikan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi ya, perhatikan hurufnya baik-baik. Wala yahuddu ya, huddu itu kan ya, ayat dhalin dha ya. Yahuddu ya, huddu ini hanya kecil. Jangan yahuddu, tapi ya ada sahnya. Yahuddu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ini ayatnya juga sama ya, harus digorongkan ya. Jangan sekali-kali cempreng masuk hidung. Jangan yamna'un al-ma'un itu masuk hidung ya. Yamna'u na'un al-ma'un wa yamna'un al-ma'un. Coba. Wa yamna'una al-ma'un. Sekarang kita ulang dari awal satu kali balikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Bagus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu Azim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyemangati. Itu baru baca ya. Nah, baca Quran itu hukumnya sunnah, tapi perdalamnya adalah wajib. Nah, jadi kalau tadi kita sudah belajar membaca Al-Quran dan juga sekaligus belajar tentunya untuk memperdalam baru tajwid, baru sedikit tajwid, itu pun juga baru sedikit lah. Nah, sekarang kita akan menyemangati dengan sebuah hadis yang diingatkan kembali saat ini oleh Abi ya, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'atat bahwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata marrah. Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang pergi di pagi buta untuk belajar satu ayat dari ayat-ayat kitab Allah, satu ayat dari Al-Quran Al-Karim,
maka itu adalah lebih baik daripada melaksanakan salat sunnah 100 rakaat. Jadi belajar Al-Quran itu tentu lebih utama dari segala macam kitab. Baru belajar Bismillah saja itu nilainya sudah lebih ya, lebih di atas dari 100 rakaat. Wala aktsara huwa fata'allama baban min ilmi. Dan kalau ada seorang yang belajar satu bab dari sebuah ilmu, misalnya sekarang kita mau belajar tafsir Al-Quran ya. Nah, itu diantaranya misalnya apa ayat atau 2 ayat atau mungkin satu surah atau satu bab kajian tafsir, maka itu akan lebih baik, khairul laka, lebih baik darimu juga ketika melaksanakan antusalliya al-far'atin. Ketika telah menyelesaikan, lebih baik daripada menyelesaikan salat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi untuk belajar ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu yang sebaik-baiknya yang di majelis taklim ini, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat atau 100 rakaat ya, 40 rakaat dalam sehari pun kita belum tentu bisa. Nah, Rasulullah SAW minimal 40 rakaat dalam sehari. Misal sholat subuh kan, sholat dari subuh sampai isya kan 17 rakaat ya. Tambah sholat qobliyahnya berapa itu? 12. Tambah 2. Qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh 17 ya. Tambah 19. Nah, sudah itu tambah lagi misalnya qobliyah dan ba'diyah zuhur masing-masing 2. Berapa? 23. Tambah lagi misalnya qobliyah asar sambil nunggu 25. Tambah lagi qobliyah dan ba'diyah maghrib 29. Itu masing-masing 2 ya. Tambah lagi qobliyah dan ba'diyah isya. Berapa? 33. Tambah lagi misalnya dengan tahajud. Nah, itu sebenarnya tahajud, witir. Kalau tahajud Rasul itu minimal 11 rakaat minimal. Ya, mengingat dalam sebuah hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan bahwa maka nabi Ramadan wala fi ghairihi al 11 rakaatan. Biasanya Rasulullah SAW itu salat sunnah, maksudnya yang dituju adalah salat malamnya ya, atau qiyamul Ramadan atau mungkin di luar Ramadan, itu tidak kurang dari 11 rakaat. Nah, ini ya salatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa salatnya Rasulullah itu sangat ya seperti itulah hitung-hitungannya. Minimal itu minimal ya. Nah, sedangkan kita jangankan 40 rakaat lebih kurang misalnya ya, jangankan seperti itu. Untuk menunaikan salat yang 17 rakaat yang wajibnya saja beratnya sudah Masya Allah ya. Sudah minta ampun. Nah, jadi sertailah dengan salat sunnah. Karena ibarat kita ini punya baju. Nah, kita mungkin pakai baju benar pakai bajunya. Tapi karena baju itu ada yang bolong-bolong, ada yang harus ditambal gitu kan. Nah, sholat sunnah itulah penambalnya. Tapi itu untuk kelasan kita yang memang masih bawah amal ibadahnya. Ada lagi kelasan yang lebih tinggi, kelasan para ulama. Maka sholat sunnah itu fungsinya sebagai nawafil atau nafilah atau tambahan. Kan sebagai tambahan. Nah, jadi kita penting melaksanakan sholat sunnah. Jangan buru-buru dari adzan dan qomat, jangan buru-buru. Sholat sunnah itu paling penting. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus ya, kalau menghidupkan sunnah, maka siapapun orangnya ketika maghrib, adzan ke qomat atau isya dan sebagainya, itu hidupkan dengan sholat sunnah. Jangan buru-buru. Penting itu sholat sunnah ya. Memang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi rugi karena tidak dapat pahala, tidak dapat pahala sunnah. Tidak menghidupkan sunnah Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di dalam surga.
Jadi hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi. Bukan sebatas di penampilan, tapi juga dari kaifiah ibadah segala macamnya harus ditiru. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi kepada tafsir Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah tamat Al-Fatihah ya, sudah tamat. Ya, kalau sudah tamat sampai amin lah gitu ya. Semoga Allah kabulkan. Amin. Mudah-mudahan pada ingat, jangan tamat-tamat doang, mungkin ingat. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke surah yang pendek aja lah. Yaitu tolong dibuka surah An-Nas. Surah An-Nas. Lain panas. An-Nas ya. Oh, panas. Awas. Harus panas. Santai. Anda. Ya, kita coba. Jangan lupa ya, ini nggak jauh-jauh artinya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba a'udzu. Artinya billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya kita lanjut. Qul. Katakanlah. Salah kata aja lah. A'udzu. Aku berlindung. Bi Rabbi, kepada Tuhan pemelihara An-Nas, manusia. Ya. Lagi ya. Qul. Katakanlah. A'udzu bi Rabbi, kepada Tuhan pemelihara An-Nas, manusia. Ini An-Nas ini manusia yang banyak. Nas, manusia Nas banyak. Kalau nis? Ya. Nah, iya lah. Nah, jadi nas itu manusia yang An-Nas ya. Nanti ada lagi insan. An-Nas sama dengan insan ya. Kalau biasanya manusia disebut An-Nas atau insan, itu maksudnya digambarkan bahwa manusia itu adalah tempat lupa dan salah. Diingatkan manusia itu tempat lupa dan salah. Ya, al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, makanya ada sebuah lagu yang cocok untuk kita manusia. Lupa. Itu lagunya. Di Amawati juga. Amawati pun. Amawati Jepang ini mana? Nah, jadi lupa benar ya, lupa awas. Jadi alias pohon. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya diingatkan di sini, ini ayat yang pertama turun, yang pertama dikenalkan oleh Allah kepada manusia itu kan ada kaidah yang menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal mula ajaran agama itu yang paling utama ma'rifat atau mengenal Allah. Nah, itu kajian mereka di mana-mana juga mengkaji itu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal dengan sebaik-baiknya. Di mana-mana juga pasti ngaji itu. Ya, mau yang kata orang Salafi segala macam, Wahabi, semua ngaji awalnya mesti ma'rifatullah, mesti mengenal Allah. Ya. Nah, kaitan dengan manusia ini dikenalkan oleh Allah. Kenapa? Karena dulu itu manusia bukannya pas Nabi kita lahir itu tidak tahu Allah, itu kan tahu Allah, ya. Malah gitu, non sama nakit jadi gitu. Dan kumaha eta Gusti Allah parantos ka dawu. Liar.
semua orang ini menganggapnya Allah itu emang Tuhan manusia, cuma ini ada cumannya. Mereka itu bikin cara sendiri buat mengabdi kepada Allah. Caranya ada sendiri. Kalau dulu di sekeliling Ka'bah itu ada diletakkan 360 berhala. 360 berhala. Oh, pisan. Oh banyak. Nah, 360 berhala itu kata mereka adalah patung-patung orang-orang soleh. Ya. Misal namanya itu adalah Lata, Uzza, Ubbal, Manat, Ya'uq dan sebagainya, banyak namanya itu. Ya. Itu ada tuhan-tuhan yang mereka sebutkan atau mungkin dalam bahasa agama lain itu dewa-dewanya. Ya. Kenapa perlu seperti itu? Kata mereka alasannya untuk menyampaikan doanya ke langit. Ini buat besok. Nah. Kalem A. Soleh. Orang-orang soleh. Nah, jadi doa kita ini, kita kan orang kotor katanya, maka harus disampaikan oleh orang-orang soleh yang sudah mati. Yang sudah jiun. Jadi hati-hati ya, kalau kita memohon kepada Allah, itu yang paling utama langsung pun Allah terima, selagi amal kita memang sebaik-baiknya mengabdikan diri kepada Allah, mengesahkan Allah. Tapi kalau mereka sudah lain tujuannya, mereka itu mengakui ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Tuh, mereka mengakuinya dan mereka meyakini bahwa patung-patung orang soleh itu akan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Nah, maka dikenalkanlah oleh Quran surah An-Nas ini diantaranya. Dari awal juga ketika dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim juga Allah sudah mengenalkan diri. Dari ta'awud juga Allah juga sudah mengenalkan diri. Nah, ini juga Allah mengenalkan diri bahwa Allah itu Rabbin Nas. Rabbin Nas itu apa? Tuhan yang memelihara manusia. Ini fungsi. Nama Allah itu beda-beda, tapi apa namanya? Tujuannya sama, tetap ke Allah. Cuman sebutan Allah ini, Allah ketika disebut Rabbi berarti sebagai pemelihara. Nanti ayat yang kedua sekarang ini Maliki. Kenapa Allah disebut Maliki? Karena rajanya manusia. Mereka bukan tidak hafal, hanya diingatkan lagi. Orang-orang Quraisy waktu itu diingatkan lagi Tuhannya Allah. Ya. Dan juga yang memelihara dia Allah, yang memberikan kenikmatan segala macam Allah. Yang memberi peringatan segala macam kenikmatan dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali semuanya adalah Allah. Hidung dikasih dikasih supaya tidak buntu, supaya hidung itu tidak bersuara begitu. Ya. Itu ada yang menyembur-nyembur. Berarti itu hidungnya lagi hampir. Jadi sengaja dihembus-hembuskan. Nah, itu kan kenikmatan dari Allah bisa menghembus. Coba kalau hidung kita mampet tidak bisa menghembus, kan susah. Untung aja hidung itu bisa bersuara dengan gitu. Nah, kemudian kuping. Ya. Kuping bin telinga alias jari bin cepial. Itu keras terlalu tidak. Ya, lembek terlalu tidak. Kalau lembek ibu ketawa enak ya. Gurih ibu ketawanya ya. Ajib. Nah, kalau terlalu keras mungkin bantal pada berlubang. Aku ketawa astagfirullah. Tahu itu menggoda iman. Kalau terlalu keras begitu bantal dulu. Kalau terlalu lembek mungkin di motor kalau nggak pakai helm kan kalau. Nah, jadi itu
Kenikmatan telinga tuh begitu, subhanallah ya, nikmat dari Allah. Kalau menghadapnya ke bawah ini hidung, alhamdulillah. Coba kalau menghadap ke atas pasti ngerok kayak hujan masuk. Ngerok. Kalau Anda bilang ngerok, panas sekali. Nada kayak Lain gerbek, ngerok. Gerbek itu nikah hari, kalau ini gerbek. Oh, gerbek. Nah, Lupa. itu kenikmatan dari Allah. Alis, coba alis. Alis kan cantik kalau alisnya begini bentuknya. Coba kalau dipanjangkan lagi itu alis Sampai jenggot. sampai jenggot alis. Bayangkan Bu, bayangkan alis sampai jenggot. Kabur. Akhirnya apa? Kalau astagfirullah, kalau mau lihat Al-Quran itu ibu kan bisa melihat mau apa bisa. Nanti dulu. Agak. Agak. Agak kan, Agak main gitu. Dia. Lupa. Malikin. Aduh cicak bunyi. Malikin nas. Ya, itu raja manusia. Dikenalkan manusia ini punya raja. Ya, manusia ini tidak semata-mata beraja di hati, bersultan jantung. Tidak semata-mata seperti itu. Berada di hati, bersultan di jantung. Mantap. Lanjutkan Bu. Tapi apa begitu? Nanti kalau ada racun, maka api akan berdendang dan menjadikan sebuah lagu. Kurang. Oke. Tahan. Tahan Bu. Tapi sewa juga nanti kalau ditahan tuh aja di bawah. Bu, tahan. Pulang. Dude. Tahan, Bibi. Nah, Malikin nas, raja manusia. Jadi manusia itu punya raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak mengatur segala macamnya, yang berhak memerintah, yang berhak menjatuhkan hukum. Itu cuma Allah. Yang berhak menghitamkan dan memutihkan suatu hukum perkara di alam dunia cuma Allah, bukan kehendak manusia. Ya, jangan sekadar-kadar dewek itu pacar apa kata Tuhan. Enggak boleh kalau Tuhan. Enggak marah. Biasa. Nafsu. Ngegas. Udah lagi. Pacar kalau kata Tuhan. Biar aja Tuhan masih hujan mau enggak pacot nih. Balik. Gimana sih manusia deh? Ngatur sama Tuhan. Berani-beraninya aja. Hidup segala rezeki diatur sama Tuhan. Dia ngatur Tuhan. Makna yang ditanggung. Nah, itu. Ini malahin siapa ngomong? Ya, makanya orang berani-berani misalnya dia nggak sholat, dia nggak datang ke musola. Nah, itu ngatur Tuhan enak-enak aja. Ya, pas lagi mati, minta disolatin. Semua orang yang ahli musola. Gimana sih? Bukti lalu. Nah, Malikin nas. Yang satu lagi ilahin nas. Tiga dulu. Ilahin nas, yaitu Tuhannya, maksud Tuhan yang disembah oleh manusia atau sembahan manusia. Nah, perkara Allah sebagai Tuhan yang memelihara, yang ngasih segala macam itu segala dari Allah, semuanya makan dari Allah, ya kan? Semua datang dari Allah, makanya bisa bilang Bismillah, Alhamdulillah, semuanya dari Allah. Ya, itu mudah mengakuinya, semua dari Allah. Mudah orang-orang belum mengakuinya. Perkara mengakui Allah sebagai raja sekedar akuan mudah, tapi pas giliran Allah diakui, harus diakui sebagai sembahan, ini susah. Susahnya kenapa? Karena cara yang disyariatkan oleh Islam yang asli, yang dibawakan oleh zaman para nabi yang lalu hingga di zaman Rasulullah SAW itu beda dengan cara mereka. Kalau cara mereka itu di zaman kaum musyrikin Quraisy saja itu cara menyembahnya atau sembahyangnya kalau kata mereka itu sholat siulan dan tepuk tangan, muka waras dia sambil bersiul-siul, sambil tepuk tangan, sambil lari-lari mengelilingi Tuhan-Tuhannya di sekeliling Ka'bah. Dan itu pun sambil telanjang. Ya, kebayang nggak? Lari-lari sambil telanjang keliling Ka'bah, sambil siul-siul, sambil tepuk tangan. Itu kan orang gila. Macam ayam minum. Ya.
Laki-laki perempuan campur, telanjang semua. Asik. Telanjang semua. Itu kan memang kebiasaan orang terdahulu. Makanya di zaman Rasul itu di berangus yang seperti itu, dipasmi betul-betul. Ketika datang Islam, maka ajaran-ajaran seperti itu lewat. Ketika Islam belum datang, yang maksudnya belum dibawa oleh Rasulullah SAW, itu wanita dan pria semuanya, bukan hanya wanita ya, termasuk pria juga semua direndahkan. Ya bayangkan aja semua telanjang, mau pejabat, mau rakyat semuanya telanjang depan Ka'bah sambil lari-lari, sambil tersiul-siul, dan juga tepuk tangan sambil menyanyikan sebuah lagu. Ole, 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 ole. Itu sekarang ya. Kalau dulu gitulah, hanya begitulah yang dia sembah itu. Nyanyi-nyanyi, dia dianggap itu adalah cara yang terbaik, yang terbenar. Terus udah gitu ada acara mengundi nasib dengan anak panah. Ya, itu adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau katanya Allah alam ya, kalau seumpamanya anak panahnya nancap, ya, menancap tepat ketika dipanah katanya, itu berarti berangkat ada keberuntungan. Kalau tidak meleset, berarti jangan berangkat hari itu. Jangan berangkat. Maka orang yang suka mengundi nasib, aduh mudah-mudahan saya ya, mudah-mudahan saya. Nah ternyata bukan, rasakanlah itu. Berarti itu dia sudah mengundi nasib diri sendiri. Termasuk juga arisan yang dikocok, yang dikocok itu pun juga sebetulnya sama mengundi nasib, dan itu dipermasalahkan oleh para ulama. Aliran dikocok-kocok. Aduh mudah-mudahan bagian ibu ini, aduh bagian saya mudah-mudahan. Ternyata bukan bagiannya, aduh nggak jadi saya dapat. Oke, ibu-ibu sekalian, maka semuanya sebegitu dulu yang saya sampaikan. Ya untuk bertanya dulu. Mana? Tanya apa Pak Ustaz? Lain tema apa? Mau tanya, kan dalam Muhammadiyah sama MU kan berbeda masalah takziah. Itu Muhammadiyah mengatakan takziah itu tidak dibolehkan, sedangkan MU kan memperbolehkan. Itu apa dalilnya Pak? Dalil dan apa penjelasannya gimana ya Pak? Masya Allah. Ada nih udah? Belum. Iya, lanjut. Yang kita subuh selesai. Itu siapa tuh? Pak Ilham. Masya Allah. Nah, landasannya Allah alam ya. Tapi yang jelas, kalau untuk yang biasa takziah dalam arti mungkin 1 hari, 3 hari, 7 hari itu mempertahankan tradisi. Dalam arti tujuannya adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ya, syukur-syukur kalau datang ke sana jangan bawa badan doang, tapi sambil ngasih apa gitulah ya. Bawa apa kek, kulkas, medikom, ya, Rampok. Mobil, bawa motor sendiri. bawa beras, ya, bawa nasi bungkus, ya bukan masing-masing. Nasi bungkus yang saya buat teh 10.000 gitu kan Padang, nah, bisa bawa gitu kan. Ya pokoknya sambil apa yang dikasih gitu lah, ya, sing era udah tuh kan. Ayo pas ke tempat ke tempat nikahan kita bela-belain angpau, masih amplop. Pas ini mau takziah tangan kosong, bagaimana? Kan saya sudah nggak doain, pelit baking, ya, jangan begitu. Bawa-bawaan kayak gimana, kayak caranya lah gitu ya. Kalau ke orang yang nikah nggak bawa apa-apa juga nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Dia lagi senang, ya nggak? Kau usah, biar aja. Gak tau malu, biarin. Orang kamu lagi senang, tadi syukuran, siapa suruh syukuran? Ya, siapa suruh awak walimah? Kan udah siap, namanya juga. Ya, tapi kalau mau bawa juga nggak dilarang. Ya, mau ngado misalnya ngado tikus, ya, ngado kucing, Sampo. gitu, ya, terserah. Ada sampo. Terserah ya. Ngado apa kek? Nah, ngado agen, ya ini bisa juga. Nah, itu dasarnya. Jadi sebenarnya larangan tidak ada. Ya, kenapa larangan tidak ada? Karena ini terkait dengan tradisi. Jadi kalau ada perintah, kan itu tidak ada. Jadi bagaimana mau cari larangannya? Perintahnya tidak ada masalahnya.
Ya, nah jadi ini untuk sekedar kerabatan kemasyarakatan itu tidak masalah melakukan itu. Ya, mohon maaf ya kalau saya ini dididik oleh Majelis Ulama Indonesia itu menjadi umat wasatiyah, umat pertengahan. Walaupun saya di Muhammadiyah besarnya, tapi insya Allah kalau untuk soal toleransi kemudian umat pertengahan, insya Allah saya berusaha untuk itu. Nah, adapun Muhammadiyah dasarnya, kenapa tidak melakukan takziah atau tahlilan ya? Itu karena memang itu kaitan dengan adat itu lagi, adat aja. Intinya adat. Kuncinya adat aja pokoknya itu dulunya. Ya. Kalau dulu kan perjuangan para wali itu berat karena melawan kerajaan-kerajaan Hindu. Dan memang kerajaan Hindu itu karena masih berkuasa penuh, mereka punya adat kebiasaan yang kayak gitu tadi 3 hari 7 hari. Cuma diganti pelan-pelan. Asalnya mungkin bacaannya hong galing hong, diganti bacaannya sama al-falaq, an-nas, al-ikhlas, la ilaha illallah, diganti-ganti gitu bacaannya. Asalnya apa namanya? Si hidangan itu dipersembahkan untuk karuhun, untuk leluhur, maka diganti untuk dimakan sama kita, dimakan sama jamaah. Itu aja sih sebetulnya. Dan tidak usah terlalu dipermasalahkan. Artinya kalau yang mau laksanakan, ya. Tapi kalau yang tidak melaksanakan juga jangan mencela yang melaksanakan. Sebaliknya yang melaksanakan pun jangan mencela yang tidak melaksanakan. Artinya yang paling penting kita persatuan di tengah perbedaan ini, kita harus ada persatuan dan kesatuan. Begitu, ya Pak ya. Begitu. Itu aja Pak ya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dijawab ini tidak puas dan bisa menggali lagi kepada yang lebih mumpuni lagi daripada saya. Dan saya mohon maaf kalau umpamanya ada kesalahan di balik penyampaian ini dan mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak senang. Ya mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf, saya manusia biasa dan memang penuh dengan kehilafan. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang benarnya kita amalkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya dari diri saya pribadi yang kepada syaitan, mudah-mudahan kita bisa dapat menjauhi. Amin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.